Presiden Prabowo Subianto sampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2026. Presiden mengatakan program unggulan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan Prabowo Subianto Jumat siang. Presiden mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis hingga 335 triliun rupiah di tahun 2026. Prabowo mengatakan hingga saat ini jumlah penerima program MBG mencapai 20 juta orang. Program unggulan lain seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah dan sekolah rakyat juga dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat Indonesia. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, dalam pidato RAPBN dan nota keuangan 2026, Presiden Prabowo mengaku akan membenahi BUMN. Hal ini langsung mendapat standing applause dari seluruh anggota DPR dan undangan. Saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan
kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pagi menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan, memaparkan pencapaian hasil kinerja selama 10 bulan terakhir. Presiden Prabowo Subianto tiba di gedung MPR DPR disambut pimpinan MPR dan pimpinan DPR sebelum masuk ruang sidang tahunan. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan hasil kinerja pemerintahan selama 300 hari atau 10 bulan usai pelantikan pada Oktober 2024 lalu. Itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita harus berani koreksi. Sidang tahunan MPR juga turut mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Presiden ke-7 Joko Widodo hadir, sementara Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri absen. Joko Widodo datang ke gedung DPR disambut Sekretariat Jenderal DPR sebelum masuk ke ruang paripurna. Joko Widodo duduk bersama Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, diantaranya Wakil Presiden era Soeharto, Tri Sutrisno, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Belum diketahui alasan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri berhalangan hadir pada sidang tahunan ini.